kelas 6A, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari manajemen sumber daya insani sebagai tugas UAS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etos dan budaya kerja. Etos kerja dan budaya kerja sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Etos kerja mencakup sikap individu atau kelompok, seperti dedikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Di sisi lain juga budaya kerja mencakup nilai-nilai, keyakinan, norma, dan perilaku, membentuk lingkungan kerja, budaya kerja yang positif, inovasi, serta keterlibatan karyawan. Membangun etos kerja yang kuat dan budaya kerja yang inklusif adalah kunci utama dalam memastikan karyawan merasa termotivasi, dihargai, dan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk kesuksesan organisasi. Kedua yaitu evaluasi kinerja dan PHK. Evaluasi kerja yaitu penilaian terhadap kinerja seseorang di tempat mereka bekerja, di mana dilakukan pengukuran terhadap pencapaian target yang mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan dasar untuk pengembangan selanjutnya. Sedangkan PHK yaitu keputusan untuk mengakhiri hubungan kerja seseorang dengan perusahaan tersebut. Biasanya karena alasan tertentu seperti tidak memadai restrukturisasi perusahaan atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Ketiga, sistem informasi manajemen SDI merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi terkait dengan sumber daya manusia di suatu organisasi. Ini mencakup data seperti rekam jejak karyawan, penggajian, evaluasi kinerja, pelatihan, dan pengembangan. Tujuannya yang paling utama itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan SDM serta memastikan bahwa organisasi dapat mengoptimalkan potensi karyawan mereka. Adapun fungsi sistem informasi manajemen SDI, yang pertama yaitu pengelolaan data karyawan, dan yang kedua manajemen penggajian, ketiga evaluasi kinerja, dan yang terakhir rekrutmen dan seleksi. Dan yang keempat yaitu penyesuaian, peningkatan, dan mutu sumber daya insani, di mana organisasi atau perusahaan mengevaluasikan, menyesuaikan, mengoptimalkan tenaga kerja mereka. Penyesuaian itu yaitu mengadaptasi struktur organisasi, tugas atau tanggung jawab untuk mencocokkan dengan perubahan lingkungan atau strategi perusahaan. Peningkatan mutu, peningkatan sumber daya insani yaitu mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan melalui pelatihan atau pengembangan, pengalihan untuk meningkatkan kinerja mereka. Mutasi sumber daya insani, pemindahan karyawan antara departemen atau lokasi untuk memenuhi kebutuhan mereka atau organisasi yang diberikan pengalaman yang berbeda kepada karyawan tersebut. 5 yaitu tentang kompensasi atau gaji, yaitu merujuk pada jumlah uang atau manfaat non-uang yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka yang telah dilakukan di sebuah perusahaan. Gaji ini bisa berupa pendapatan bulanan atau tahunan yang dibayar kepada karyawan sebagai penghargaan atau kontribusi dan waktu kerja yang mereka berikan. Selain uang, kompensasi juga bisa mencakup tunjangan kesehatan, cuti, dan insentif lainnya yang ditawarkan perusahaan untuk menjaga keseimbangan dan kepuasan kepada karyawan. 6. Pengintegrasian dan pemeliharaan karyawan. Proses menyambut karyawan baru ke dalam organisasi dengan menyediakan orientasi, pelatihan, dan sumber daya agar
Mereka dapat beradaptasi dengan budaya dan tugas kerja di perusahaan tersebut. Pemeliharaan karyawan berfokus pada menjaga karyawan agar tetap produktif dan terlibat melalui promosi kesejahteraan, pengembangan, dan retensi, serta dengan manajemen kinerja, pengakuan prestasi, dan dukungan terhadap kebutuhan mereka dan lingkungan kerja. Ketujuh, penyeleksian dan penempatan sumber daya insani adalah proses untuk memilih individu yang tepat untuk posisi tertentu dalam organisasi berdasarkan evaluasi, pengalaman, dan kemampuan melalui wawancara dan penilaian lainnya. Individu tersebut ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahlian mereka dan minat mereka, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan kinerja optimal dalam berorganisasi. Terakhir yaitu perjanjian kinerja sumber daya insani yang berisi kesepakatan antara pekerja dan sebuah perusahaan tentang harapan kinerja mereka dan tanggung jawab yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Ini sangat penting untuk mengukur pencapaian kinerja, menetapkan target yang jelas, memberikan umpan balik yang terstruktur kepada karyawan. Selain itu, perjanjian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karir dan evaluasi kinerja secara berkala. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.